Selama berabad-abad, langit malam menjadi panggung pergerakan bintang yang memikat manusia. Dari Babilonia, Yunani, hingga dunia modern, langit dipercaya menyimpan isyarat tentang kehidupan, kepribadian, bahkan nasib manusia. Inilah dasar dari zodiak. Lingkaran langit yang dibagi menjadi 12 bagian, masing-masing mewakili satu lambang dan waktu tertentu dalam setahun. Zodiak tak sekadar astrologi. Dalam tradisi kuno, setiap zodiak juga diasosiasikan dengan satu jenis batu permata, batu yang dipercaya selaras dengan sifat lahiriah dan spiritual dari zodiak tersebut. Dalam bukunya The Curious Lore of Precious Stones, George F. Kunz menyusun daftar batu zodiak klasik berikut dengan puisi-puisi yang indah, yang terjemahan puitis dari teks asli sudah kami adaptasi agar tetap indah dan mudah dicerna. Mari kita telusuri satu persatu. Sebelum kita masuk ke daftar batu zodiak versi klasik yang dicatat oleh George Frederick Kunz, mari kita pahami dulu apa itu zodiak dan mengapa ia dianggap penting dalam sejarah permata dan budaya manusia. Zodiak berasal dari kata Yunani, zoidiakos kiklos, yang berarti lingkaran hewan kecil. Dalam ilmu astrologi, zodiak adalah sabuk imajiner di langit yang dibagi menjadi 12 bagian. Masing-masing bagian mewakili posisi matahari terhadap konstelasi bintang tertentu sepanjang satu tahun. Disinilah muncul 12 nama zodiak, Aries, Taurus, Gemini, dan seterusnya hingga Pisces. Astrologi sendiri merupakan sistem kepercayaan kuno yang mempelajari hubungan antara posisi benda langit dan kejadian-kejadian di bumi, termasuk kepribadian manusia. Meski bukan ilmu eksakta, astrologi sudah dikenal dan digunakan oleh bangsa Babilonia, Mesir, Yunani, hingga peradaban timur. Dalam bukunya, Kunz menyampaikan bahwa selama berabad-abad, orang percaya bahwa batu permata tertentu dapat memperkuat atau melindungi seseorang, berdasarkan bulan kelahirannya maupun lambang zodiaknya. Sistem ini sering dipakai berdampingan dengan birthstone, namun dengan pendekatan yang lebih kosmis dan simbolik. Menariknya, daftar batu zodiak yang dicatat Kunz juga dilengkapi dengan puisi-puisi pendek, yang bukan sekadar hiburan, melainkan penegas nilai-nilai budaya dan keyakinan di zamannya. Jadi, saat kita mengenal batu zodiak ini, kita sedang menyentuh dua warisan sekaligus. Langit dan bumi, bintang dan batu, dua kekuatan simbolik yang telah memikat manusia selama ribuan tahun. Kita awali pembahasan kita kali ini dengan Aquarius dan batu garnet. Jika kau ingin menjalin persahabatan sejati, maka di bawah Aquarius, kau akan mengerti untuk memakai permata berwarna hangat. Garnet, sang pelindung yang hangat. Garnet menjadi simbol kasih sayang tulus dan kekuatan emosional bagi mereka yang lahir di bawah Aquarius. Garnet adalah kelompok mineral silikat yang dikenal karena warna merah delima yang dalam dan kaya. Meskipun sebenarnya tersedia dalam berbagai warna lain seperti hijau, oranye, dan bahkan ungu. Secara mineralogi, garnet memiliki struktur kristal isometrik dan terdiri dari beberapa varietas seperti almandin, pirop, dan grosjaler. Kekerasannya berkisar antara 6,5 hingga 7,5 pada skala Mohs, menjadikannya cukup tahan gores dan cocok digunakan dalam perhiasan. Berikutnya, ada Pisces dengan batu amatis. Dari nafsu dan kegelisahan ia terbebas. Anak Pisces akan tumbuh dewasa yang mengenakan permata suci ini. Si amethyst, batu kejernihan hati. Amatis melambangkan kedamaian batin dan kejernihan pikiran, sesuai untuk Pisces yang dikenal peka dan intuitif. Amethyst adalah varietas unggulan dari kuarsa yang dikenal karena warna ungunya yang memikat, mulai dari ungu pucat hingga ungu tua kehitaman. Warna khas ini berasal dari jejak unsur besi dan paparan radiasi alam selama proses geologisnya. Amethyst memiliki struktur kristal trigonal dan tingkat kekerasan 7 pada skala Mohs, membuatnya cukup tahan untuk digunakan sebagai perhiasan sehari-hari. Kita lanjut lagi dengan Aries dan batunya bloodstone. Di dunia ini, siapa yang bijaksana? Di bawah Aries matanya terbuka, bila senantiasa di tangannya tergenggam sebutir bloodstone yang membawa terang. Bloodstone dipandang sebagai batu keberanian dan kebijaksanaan, melengkapi sifat Aries yang penuh energi. Bloodstone, atau dikenal juga sebagai heliotrope, adalah varietas dari chalcedony, sejenis kuarsa mikrokristalin yang umumnya berwarna hijau tua dengan bintik-bintik merah, seperti darah, yang berasal dari inklusi hematit atau iron oxide. Kombinasi warna ini memberi kesan dramatis dan mistis, menjadikannya populer dalam dunia batu permata kuno dan modern. Bloodstone memiliki kekerasan sekitar 6,5 hingga 7 pada skala Mohs.
cukup kuat untuk dijadikan perhiasan. Taurus dan safir. Jika batu ini menghiasi tanganmu, kau Taurus sejati akan menemukan obat bagi luka jiwa yang kelam. Sang safir, batu ketenangan. Safir memberi kestabilan mental dan pengendalian diri, selaras dengan sifat Taurus yang teguh. Safir merupakan varietas mulia dari mineral korundum yang paling dikenal karena warna birunya yang dalam dan elegan. Meski sebenarnya hadir dalam berbagai warna, kecuali merah yang disebut ruby, warna biru khasnya berasal dari jejak elemen besi dan titanium. Dengan kekerasan 9 pada skala Mohs, safir termasuk salah satu batu permata terkeras setelah berlian, menjadikannya sangat tahan gores dan ideal untuk perhiasan harian. Kita lanjutkan dengan Gemini dan batunya agate. Anak Gemini akan diberkati kesehatan, kekayaan dan panjang usia didapatkan bila di jari mereka dikenakan cincin agate, batu dari kebijaksanaan. Agate memperkuat energi berpikir dan komunikasi Gemini, serta menambah stabilitas dalam keragaman. Agate adalah varietas mikrokristalin dari mineral silika kuarsa, yang dikenal karena pola dan warnanya yang berlapis-lapis unik, terbentuk dari pengendapan berulang larutan mineral di dalam rongga batuan vulkanik. Setiap potongan agate bisa memiliki corak dan warna yang sangat berbeda, menjadikannya favorit dalam seni ukir dan perhiasan. Dengan kekerasan sekitar 6,5 hingga 7 pada skala Mohs, agate cukup tahan terhadap goresan dan benturan. Berikutnya ada Cancer dengan emerald atau zamrud. Jika kau lahir dalam naungan Cancer, hidupmu akan penuh bahagia dan benar bila batu emerald menemani harimu. Si emerald, batu cinta yang syahdu. Emerald membawa harapan, kesuburan, dan emosi yang seimbang bagi Cancer yang sensitif dan penuh empati. Batu permata hijau ini termasuk dalam keluarga beril, memperoleh warnanya yang khas dari jejak kromium atau vanadium. Batu ini dikenal karena keindahannya yang memikat dan sering ditemukan dengan inklusi alami, yang justru dianggap sebagai jardin atau taman dalam dunia gemologi. Kekerasannya berada di kisaran 7,5 hingga 8 pada skala Mohs, namun kelemahannya terletak pada kerapuhan akibat inklusi yang umum dijumpai. Berikutnya ada Leo dan batu onyx. Saat masa muda menjadi dewasa, di bawah Leo yang sendiri dan gagah, hidupnya tak lengkap seandainya tak mengenakan onyx, batu penjaga jiwa. Onyx memperkuat tekad dan keteguhan, sangat cocok bagi Leo yang berjiwa pemimpin. Onyx adalah varietas dari Chalcedony, yaitu mineral silika mikrokristalin yang termasuk dalam keluarga kuarsa. Pada umumnya onyx berwarna hitam, tapi ada pula yang berwarna hitam dan putih. Dengan struktur padat dan tampilan elegan, onyx sering digunakan dalam perhiasan dan ukiran dekoratif sejak zaman Romawi kuno. Batu ini memiliki kekerasan sekitar 6,5 hingga 7 pada skala Mohs. Cukup keras untuk penggunaan sehari-hari, namun tetap perlu perawatan karena rentan terhadap goresan dan bahan kimia. Kita lanjutkan lagi dengan Virgo dan batu karnelian. Keberhasilan akan selalu datang padamu jika kau Virgo dan tahu apa yang kau tuju. Letakkan batu ini di jemarimu. Karnelian, sang pembawa kemajuan itu. Karnelian membangkitkan semangat dan fokus kerja bagi Virgo yang perfeksionis dan rajin. Karnelian merupakan varietas Chalcedony yang dikenal karena warnanya yang hangat, mulai dari jingga muda hingga merah tua, yang berasal dari kandungan besi dalam strukturnya. Sebagai bagian dari keluarga kuarsa mikrokristalin, karnelian memiliki tekstur halus dan kilau seperti kaca. Kekerasannya berkisar antara 6,5 hingga 7 pada skala Mohs, membuatnya cukup tahan lama untuk digunakan dalam perhiasan. Berikut ada Libra dan chrysolite atau peridot. Melalui Libra, batu ini memberi jalan, membebaskanmu dari kejahatan dan ancaman. Sebab dalam permata ini tersimpan ketenangan jiwa dari chrysolite yang menawan. Chrysolite atau peridot menawarkan harmoni, menyeimbangkan pikiran Libra yang cenderung bimbang. Chrysolite, yang lebih dikenal saat ini sebagai peridot, adalah varietas dari mineral olivin, dengan warna hijau zaitun yang khas dan bercahaya. Warna hijaunya berasal dari kandungan besi dalam struktur kristalnya, dan tidak ditemukan dalam warna lain, menjadikannya salah satu dari sedikit batu permata dengan satu spektrum warna alami. Peridot memiliki kekerasan sekitar 6,5 hingga 7 pada skala Mohs. Cukup tahan untuk perhiasan, meskipun rentan terhadap benturan keras. Lanjut berikutnya ada Scorpio dan Beryl.
Dalam Scorpio, batu ini bercahaya, layak dikenakan oleh semua manusia, atau sebagai penawar air mata duka. Si beril, permata harapan bagi jiwa. Beril memberi kekuatan dan kejernihan dalam konflik emosi yang sering dialami Scorpio. Beril adalah mineral silikat yang membentuk kristal heksagonal dan merupakan induk dari berbagai batu permata populer. Varietas utamanya meliputi emerald yang berwarna hijau karena kromium atau vanadium, aquamarine berwarna biru pucat karena besi, heliodor berwarna kuning keemasan, morganite warna merah muda karena mangan, dan goshenite, beril bening yang tak berwarna. Ada pula varietas langka seperti bixbyte atau red beryl yang sangat langka dan berwarna merah intens, serta meksik, beril biru tua yang terbentuk alami atau lewat iradiasi, namun mudah memudar terkena cahaya. Tambahan lain adalah pesitate, batu berwarna merah jambu, hingga merah keunguan yang awalnya dikira morganite, tapi kemudian diidentifikasi sebagai spesies berbeda dengan struktur trigonal, karena mengandung litium. Kekerasan beril berkisar antara 7,5 hingga 8 pada skala Mohs. Cukup kuat untuk perhiasan meski bisa rapuh karena inklusi internal. Kita lanjutkan dengan zodiak Sagittarius dan batunya topas. Siapapun yang lahir ke dunia ini, di bawah Sagittarius yang penuh energi, harus tahu, permata sejati mereka adalah topas yang menyala terang di dada. Topas membangkitkan inspirasi dan ekspansi jiwa, selaras dengan jiwa petualang Sagittarius. Topas adalah mineral silikat, dikenal karena kilauannya yang kuat dan ragam warnanya yang luas, mulai dari topas bening tanpa warna, champagne topas yang berwarna kuning keemasan, Swiss blue topaz dengan warna biru muda, London blue topaz berwarna biru tua, pink topas merah jambu, hingga brown topas atau sherry topas yang memiliki warna coklat keemasan. Warna-warna ini bisa terbentuk secara alami maupun melalui perlakuan panas dan iradiasi. Topas memiliki sistem kristal ortorombik dan termasuk salah satu batu permata paling keras, dengan kekerasan 8 pada skala Mohs, meskipun cenderung rapuh karena belahan kristalnya yang sempurna. Dan zodiak yang terakhir ada Capricorn dengan batunya ruby. Mereka yang hidup di bawah Capricorn, takkan ada duka di kening yang tergenggam, jika permata ini mereka pakai dengan yakin. Ruby, batu raja yang menjamin ketenangan. Ruby memberi kekuatan, ambisi, dan ketenangan batin. Cocok bagi Capricorn yang tekun dan disiplin. Ruby adalah varietas merah dari mineral korundum yang mendapatkan warna khasnya dari kandungan kromium. Semakin pekat dan cerah warna merahnya, terutama yang dikenal sebagai pigeon blood, semakin tinggi nilainya di pasar permata. Ruby memiliki sistem kristal trigonal, tetapi strukturnya juga memiliki unsur-unsur heksagonal. Tingkat kekerasan 9 pada skala Mohs menjadikannya salah satu batu terkeras setelah berlian. Batu ini telah dihormati sejak zaman kuno, sering dianggap sebagai raja dari segala batu permata dalam berbagai budaya. Dalam puisi-puisi klasik ini, dari buku The Curious Lore of Precious Stones, karya George Frederick Kunz, kita melihat bagaimana batu permata dan astrologi dahulu saling berkaitan erat. Bagi sebagian orang, ini hanyalah legenda atau bahkan tahayul. Namun bagi peradaban kuno, batu zodiak adalah simbol harapan, perlindungan, bahkan kekuatan spiritual. Apapun kepercayaanmu, mengenal kisah ini berarti menyentuh kembali warisan budaya peradaban manusia yang begitu kaya dan penuh makna. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.